Tuhan, apa kabar saudaraku? Haleluya, saya rindu mendengar suara saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan. Haleluya, apa kabar saudaraku? Puji Tuhan, luar biasa kasihnya Tuhan. Kuasanya Allah telah memelihara setiap kehidupan kita sehingga pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu saudara, mari kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau membawa seluruh hidup kita mau memuji menyembah Tuhan Allah kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang dahsyat, dan Dia hadir di sini. Amin. Mari satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap keberadaan kami di dalam rumah Tuhan pagi hari ini. Karena kami tahu bukan karena kekuatan dan karena hebat kami boleh ada, tapi semua ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami mau datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak untuk terima setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, hadir dan bertahtalah di atas setiap puji-pujian kami. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati lawatan-Mu. Setiap kami pagi hari ini dilawat Tuhan. Setiap kami pagi hari ini diberkati Tuhan. Setiap kami menikmati hadirat Allah dan dilimpahi dengan sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap hari
dan ditinggikan. Kami nikmati hadirat Engkau Tuhan. Pagi hari ini di tempat ini Engkau hadir dan bertahta, dan kami mau memuji Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Allah kita dahsyat, yang percaya katakan amin. Amin. Dia Allah yang menciptakan semesta, amin. Dia pemilik hidup kita, dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari angkat pujian kita bagi Tuhan. dikasihi Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya rindu mendengar suara-suara saudara sekalian yang diberkati Tuhan, yang dilawat Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang lebih dahsyat dari Allah kita. Yang setuju katakan amin. Katakan kepada kanan kirimu, Allah mana yang besar seperti Allahku. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan ucapan syukur.
lagi. Hosana. Haleluya. Tidak ada yang lebih dahsyat dan berkuasa dari Allah kita. Amin. Pagi hari ini, apapun keadaan kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan percaya. Karena kita tahu pengharapan kita di dalam Tuhan sungguh tidak akan mengecewakan. Dia adalah satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu dahsyat. Hanya Yesus sanggup
dalam doa sambut firman Tuhan. Meyakini kami memiliki Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kami, Allah yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami ya Bapa. Dan pada saat pagi hari ini lebih lagi kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau bentuk kami melalui firman-Mu yang akan dibentangkan saat pagi hari ini, supaya menjadi tuntunan dalam hidup kami, supaya menjadi pegangan hidup kami ketika kami menjalani setiap hidup kami. Ketika kami menjalani apa yang akan terjadi di depan, kami percaya Tuhan kuasa firman-Mu akan selalu ada untuk menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam untuk menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menepati janji-janjinya. Amin. Allah kita Allah yang tidak pernah gagal. Amin. Kita boleh gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Dan saya percaya karena Tuhan kita tidak pernah gagal, orang yang berharap kepada Tuhan juga tidak ada kegagalan. Haleluya. Ibadah pertama sudah dilayani oleh Saudara Pendeta Petrus dari Krengseng. Ya, Krengseng Gesing. Jadi yang bunyi eng itu di belakang. Krengseng Gesing. Ya. Dan ibadah kedua masih Saudara Pendeta Petrus ada bersama kita. Seperti tadi pagi saya katakan, Saudara Pendeta Petrus ini adalah hamba Tuhan yang satu tim dengan saya sebagai pengajar di Sekolah Alkitab Magelang. Orangnya masih muda dan rodo tuo siti. Ya, haleluya, puji Tuhan. Tadi pagi saya katakan karena dia khotbah tadi pagi jangan malas. Nah, kita doakan supaya dia tidak malas. Karena dia sampai sekarang ini masih malas cari jodoh, makanya dia masih membujang ya. Haleluya. Puji Tuhan, doakan pasti jodohnya datang. Ya, kalau datang jodohnya kita semua diundang nanti. Haleluya. Supaya tahu Krengseng itu di mana. Monggo Pak Petrus. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, senang siang atau masih pagi ya, kita masih bisa bersama-sama. Om, saya itu nggak malas Om. Saya itu sudah berdarah-darah. Saya bilang ini jatuh bangun aku mengejarmu. Wah, sudah sampai segitunya. Cuma begini, saya mau, dianya nggak mau. Dia mau, akunya yang nggak mau. Jadi dari musim duren sampai musim rambutan nggak laku-lakulah aku ini. Tapi tidak mengurangi sukacita, bahagia dalam pelayanan. Mau ditanya susah nggak ngelayani sendiri? Udahlah, nggak usah ditanya. Nah itu Tuhan baik dan masih memberikan kekuatan kepada saya. Sampai hari ini masih ada di pelayanan. Senang sekali kalau beliau Bapak Gembala menyampaikan saya masuk dalam satu tim pengajar. Saya pernah juga menjadi murid, ya, murid di SAM dari usia tahun 94 ya Om. Yos masih ijik-ijik ya, seringkali datang bawa beras ke sekolah Alkitab. Dan itu luar biasa sekali, dan Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Masih memberikan kekuatan kepada saya
sekalipun tadi dikatakan sendiri lagi. Baik. Karena saya sendiri, saya juga ingin khotbah seorang wanita yang sendiri alias janda. Kita lihat lulu saudara. Serius, ini ada Alkitab. Jadi tema perenungan kita bicara tentang Kristen yang bertanggung jawab. Dan saya juga ingin belajar dari seorang janda yang baik hati, tidak sombong, gemar menabung di swalayan. 2 Raja-Raja pasal 4, mari kita tengok ayat ini. Pasal yang keempat, baiklah kita bersama-sama membaca bergantian dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Saudara akan melanjutkan, saya akan awali dari ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil 2 orang anakku menjadi budaknya." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Pergilah perempuan itu, daripadanya ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Kita bareng-bareng ayat 7. 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari apa engkau serta anak-anak." Amin. Silakan duduk. Menjadi Kristen yang bertanggung jawab atau respon, ya, bagaimana kita merespon, apakah kita diberkati atau belum diberkati, apakah saat kita sakit atau sehat, saat kita dalam segala keberadaan kita, sesungguhnya adalah bagaimana kita merespon, bagaimana kita bertanggung jawab dengan kehidupan ini. Dan berangkat dari pasal 4 ini, saudara perhatikan pada ayat-ayat awal dikatakan bahwa janda dengan segala persoalannya. Yang menarik adalah keluarga ini adalah keluarga hamba Tuhan. Ya, keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Dan ternyata saudaraku, kita bisa paham suami dari janda ini meninggalkan hutang. Artinya saat suami ini masih hidup, tentu masalah itu ada, sehingga nabi ini, hamba Tuhan ini harus meminjam. Keluarga ini adalah takut akan Tuhan. Ya, saudaraku, kita punya pesan penting bahwa
saat kita hidup benar pun, saat kita takut akan Tuhan, saya katakan begini, itu tidak tidak membuat masalah itu atau kita kebal dengan persoalan. Hidup benar kita bukan berarti membebaskan kita dari persoalan. Jadi saudaraku, jangan pernah kecewa, jangan pernah undur daripada Tuhan, dan jangan pernah berhenti hidup benar. Sekalipun kita harus, firman Allah katakan, pikul salib, sangkal diri, dan banyak tantangan. Keluaran pasal yang ke-17 mulai dari ayat yang pertama, firman Allah katakan bangsa Israel itu berjalan dari persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Ya. Bangsa Israel berjalan dari padang gurun itu, dari persinggahan ke tempat persinggahan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Jelas firman Allah katakan sesuai. Tidak ada kalimat mereka melanggar, mereka tidak mau berangkat, atau mereka berjalan melalui jalan yang lain. Firman Allah katakan mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tahu, saudaraku, kita ngerti, ayat selanjutnya pun didapati mereka kekurangan air. Bukan hanya kekurangan air, dalam setiap perjalanan mereka diwarnai dengan persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan. Dan baru ketahuan kan saudaraku, saat mereka baik-baik saja, saat mereka diberkati, mereka seperti seorang yang rohaninya baik, seperti seorang dewasa. Dan ternyata dengan persoalan itu, atau bagaimana mereka merespon tantangan itu, ketahuanlah mereka siapa mereka. Terkadang begitu ya, kalau lagi baik-baik saja, kita ini ya masih seperti malaikat-malaikat. Saya pernah praktek di Purworejo itu hampir 3 tahun, setelah dari Ngabla dipinjam di Panggungan dipinjam ke Purworejo, nggak dipulangkan. Hampir 3 tahun lebih. Pengerja ada pinjam meminjam Om. Om Markus itu pinjam, dan ketika Pak Tris itu waktu itu mau ambil nggak boleh. Mungkin karena saking apiknya saya, saudara. Jadi saya punya tugas salah satunya ngisi air, saudaraku, di botol dan masukkan di kulkas. Kita tahu bahwa kadar air di daerah Purworejo kurang begitu bagus. Banyak mereka yang kena batu ginjal karena zat kapurnya cukup tinggi. Saudara, saya selalu iseng, dan ketika mau minum itu saya kocok dulu, kocok. Saudara tahu mubal? Mubal. Jadi tadi airnya itu sepertinya baik-baik saja, gitu kan. Baru ketika saya kocok goyang-goyang, oh, baru ketahuan air itu. Jadi rasanya gilo minum, nggak jadi deh. Nggak apa-apa saudaraku, digoyang-goyang dengan persoalan apapun, biar ketahuan siapa kita. Hello, nggak apa-apa istrimu marah-marah, biar ketahuan engkau suami yang baik dan penyabar atau enggak. Atau sebaliknya ya, nggak apa-apa. Kadang begitu, firman Allah kan katakan apa? Besi menajamkan besi, sesama menajamkan. Udah gitu ngerti ya. Maka dalam bagian ini adalah menjadi Kristen itu selalu saya pakai kalimat harus berani percaya dan bertindak. Jadi dalam situasi apapun, kekristenan nggak boleh terhenti karena persoalan. Saudara tahu kalimat ojo kepaten iman? Ojo kepaten iman. Jadi sesulit apapun, separah apapun keberadaan kita, tadi saya katakan, mungkin ada sesuatu yang menggoncang kita. Entah persoalan utang piutang, dan sampai kepada keadaan yang saya katakan sangat-sangat menyedihkan. Harus ada anak yang dibawa, kayak tadi dikatakan, penagih utang itu harus ambil kedua anak, sudah janda anaknya diambil, dengan persoalan parah banget kan saudaraku.
Dan apakah ada saudara yang mengalami situasi separah ini? Saya katakan tadi, ya hidup kita harus digoncang, harus. Maka kekristenan jangan takut dengan persoalan apapun. Yang saya pakai kalimat, kita harus tetap berani percaya. Kata berani percaya itu ya tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetap percaya dan ikut pada jalannya, dan bertindak. Kata bertindak itu lebih daripada bagaimana implementasi kekristenan kita tetap hidup benar. Karena mau nggak mau Kristen itu harus digoncang. Kekristenan itu harus pikul salib. Kekristenan itu harus sangkal diri. Firman Allah jelas mengatakan, siapa yang tekun, siapa yang setia sampai akhir. Halo? Sampai akhir. Jelas kekristenan itu, saya pakai kalimat saudara pahami baik-baik, tidak baik-baik saja. Kekristenan itu penuh dengan tantangan. Kekristenan itu kalau kita mau pakai sangkal diri, pikul salib, menderita dan sebagainya, itu adalah bagian dari hidup kita. Jadi saudaraku, kalau kita jadi Kristen takut susah, takut menderita, berhenti jadi Kristen. Setuju? Kalau kita ikut Yesus, takut susah, takut menderita, dan segala hal yang bicara tentang itu, saya pikir lebih baik kita jangan jadi Kristen. Karena salah satu menguji iman kita sampai nanti seperti pasal yang ke-18 ayat yang ke-8, saat Dia datang, masih enggak ada iman di bumi ini? Kata Tuhan begitu. Masihkah ada iman-iman yang berkualitas? Jangan sampai saya pakai kalimat tadi, kepaten iman. Susah sedikit, persoalan sedikit, ngambek, marah, dan sebagainya lah ya. Itu bukan kita. 2023 harus beda. Amin. Kalau dulu ngambekan, dulu apalah, aduh kita nggak bisa apa-apa. Rasanya, Tuhan gimana sih? Berhenti, Tuhan gimana? Ngambek, mundur. Enggak, bukan kita itu. Kita harus beda. Seperti saya tadi berdarah-darah cari pasangan. Haleluya 12 kali. Serius, itu serius saudaraku. Serius. Apalagi saya tipe orang setia. Bukan setiap tikungan ada, memang benar-benar setia. Benar-benar setia. Itu mungkin salah satu keburukan saya. Kalau sudah menikah memang harus. Tapi kalau sudah setia dengan satu pasangan, patah hati, Tuhan kembalikan dia. Tuhan, enggak. Tapi kita jangan jadi pecundang kehidupan ini, saudara. Tetap tegar apapun yang terjadi. Maka saya pakai kalimat ini bahwa dalam situasi apapun kekristenan nggak boleh terhenti. Lagi-lagi kembali kepada cerita janda Sarfat. Kadang-kadang Tuhan menuntut kita kepada situasi yang nggak masuk akal. Kita nggak punya apa-apa, Tuhan berkata kasih untuk Tuhan. Kita sakit, Tuhan berkata, kamu berkata sembuh. Saat kita dalam situasi apapun, Tuhan menuntut kepada kita, hai kamu berbuat sesuatu, lakukan. Dan itu dalam iman pengiringan kita kepada Tuhan seringkali dibawa kepada situasi. Saat janda ini berkata, Nabi, sebentar lagi kami mati, nggak punya apa. Yang kami punya cuma minyak setetes dan segegam tepung. Setelah itu nggak ngerti apa-apa. Firman datang kepada, buat untuk orang lain dulu, buat untuk aku dulu. Terkadang dalam iman percaya kita dibawa kepada situasi yang nggak masuk akal. Kalau Tuhan berkata kepada kita saat kita nggak punya apa-apa, ya bersyukur dulu, bersyukur dulu, bersyukur dulu, bersyukur dulu. Itu kita harus dibawa ke sana. Karena saya selalu katakan gini, bahwa kita harus menjadi seorang Kristus yang melampaui. Menjadi manusia 2 mil. Saudara cek pada Matius pasal yang ke-5. Saudara, jangan, sekali lagi apa saya pakai kalimat, ojo kepaten iman. Seorang Kristen sekali lagi harus tetap percaya dan terus bertindak. Kata bertindak ini silakan implementasi iman Kristen kita, praktek hidup iman kita harus bertanggung jawab. Situasi apapun, sekali lagi, penderitaan, kesulitan dan apapun itu nggak boleh menghentikan perjalanan iman kita. Maju-maju saja gitu.
Tuhan selalu serta. Amin, amin, amin. Kalau begitu, dalam persoalan apapun yang harus kita lakukan adalah lanjut, kembangkan kapasitasmu. Kembangkan kapasitasmu. Janda ini dikasih pesan apa saudaraku? Jangan terlalu sedikit pinjam. Kan kita data dalam Alkitab menjelaskan semakin apa? Semakin banyak janda ini ngumpulin bejana, ngumpulin ya tempat-tempat kosong, sebegitu pula rezekinya. Atau mungkin pakai kalimat yang lain. Kalau janda ini nggak mau cari botol, cari ember, cari bejana dan sebagainya, ya dia nggak akan dapat apa-apa. Nah, ini yang saya katakan bahwa seperti pada ayat yang sudah kita baca, tapi jangan terlalu sedikit. Saya pakai kalimat, selalu ada mujizat, ada pertolongan, ya. Saya pikir begini saudaraku, sebagaimana bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka dinaungi dengan awan yang sama, berkat yang sama, pimpinan Tuhan yang sama. Semua punya kesempatan untuk sampai di mana itu, di Kana. Tapi kita tahu yang sampai di Kana dengan fasilitas yang sama, dengan berkat yang sama, dengan Allah yang sama, cuma siapa yang sampai di sana? Kaleb, Yosua. Saudara, kita punya Tuhan yang sama, setuju? Kita ditebus dengan darah yang sama. Kita punya kesempatan yang sama. Boleh dikatakan kesempatan berhasil bisa sama, kesempatan diberkati boleh bisa sama, karena Tuhan kita sama dan tidak pernah membeda-bedakan kita. Yang sering kali membuat kita berbeda bagaimana cara kita kerja, bagaimana kita mengembangkan kapasitas kita. Jemaat yang saya layani itu jemaat di desa yang bukan kerja kantoran, yang biasa-biasa saja. Tapi mereka juga hidup, mereka diberkati. Saudara lihat pendetanya Bun Makmur, salah satu yang sering kali saya nasihati, karena mereka kadang-kadang di desa itu ada ceriping, ada apa. Saya katakan, waktu mereka goreng mau dijual ke warung, oh iya, sini saya kasih tahu, coba plastiknya ganti deh. Kan plastik itu yang biasa tipis itu kan, yang kecocok gimana sih bahasanya? Kena itu ceripingnya aja lobang gitu. Coba deh plastiknya ganti, kasih label dulu yang agak asik gitu. Mahal nanti jual, coba dibikin aja, kasih nama yang baik gitu. Terus posting dulu di Instagram, bikin Instagrammu, bikin Facebookmu. Oh gitu ya Om? Ya bikin aja. Yang dulu kalau yang jual, yang beli cuma tetangga. Sekarang sudah satu kota Temanggung itu kalau mau pesan ceriping, tempe keripik dan semuanya lewat dia. Karena apa? Ya dia mau diajarin gitu loh. Yang sederhana saja. Kok enak ya Om? Ya enak. Saya cuma kasih tahu, Tuhan itu kasih talenta kita, tinggal kita mau kembangin enggak. Amin. Saya berharap saudara bisa mulai tangkap ya di pekerjaan saudara, di pelayanan kita. Kalau pakai kalimatnya Pak Gembala tadi, malas, ya sudah kita nggak dapat apa-apa. Gak bisa. Dimanapun kita bekerja, saya katakan, ayo lebih inovatif dikit, lebih kreatif dikit. Sama di semua hal. Kalau saya katakan kita mau mengembangkan kapasitas kita, boleh dipindahkan slide-nya. Tuhan akan berkati kita.
Jelas Nabi beliau berkata, jangan terlalu pelit dengan dirimu sendiri. Saya mengajar di sekolah, saudaraku, dan saya melihat anak-anak saya yang memang istirahat dia mau ke perpustakaan, dengan mereka yang setelah istirahat ya cuma guyonan. Beda cara berpikirnya, cara berbicaranya beda. Betul, kita diberi kemampuan dalam setiap hidup kita masing-masing, tapi sejauh mana kita mau mengembangkan kapasitas kita. Tuhan sudah kasih banyak talenta dalam diri kita. Kalau kita mau lebih kreatif dikit aja. Saudara ingat enggak? Kadang-kadang dalam hidup ini, saya pakai kalimat, kita agak sedikit edan sedikit. Maksudnya begini, jangan sama dengan yang lain. Maaf, saya pakai gini. Saudara ingat gak ada cerita orang lumpuh yang dibawa kepada Yesus dan terhalang oleh karena apa, saudaraku? Banyak orang. Apa yang dilakukan empat orang tadi? Naik atap. Saudara nggak usah tanya atapnya seperti apa, atap cor kan sulit, pasti dulu belum ada. Tapi yang saya katakan, seharusnya orang yang benar ngantri, setelah itu dapat giliran, itu lumrahnya. Tapi orang yang hebat selalu berpikir beda. Saya nggak ngerti bagaimana 4 orang ini bisa naik ke atap dan menurunkan orang itu ke bawah. Yang saya bisa tangkap adalah ketika seseorang mau berpikir berbeda, berusaha lebih lagi, saya terlalu yakin Tuhan akan berkata ini yang beda, ini yang luar biasa, dan nanti akan ada firman Tuhan datang di hati ini, yang seperti ini belum aku dapatkan. Saudara bisa tangkap. Jangan pelit-pelit mengembangkan kapasitas kita. Kalau masih punya kesempatan belajar, tapi tidak harus seperti itu. Sejauh mana sesuai dengan pelayanan, sesuai dengan pekerjaan kita. Saya nggak tahu, kalau saudara di kantor hanya tidur-tidur saja, jangan berharap berkat lebih, saudaraku. Jangan berharap berkat lebih. Kalau kita di pekerjaan malas-malas, jangan berkata, Tuhan kenapa rezekiku baru sedikit. Jangan. Berani percaya dan tidak boleh takut dengan semua persoalan. Kita harus percaya dan bertindak. Ayo kembangkan kapasitas kita. Ayo, apa yang saya bisa. Saya marah kepada salah satu orang pemuda, ya juga teman lah, saudaraku. Dia sudah berkeluarga, dia udah keluarga, tapi nggak kerja. Saya cuma berkata, kamu bisa apa? Dia pikir kalau pekerjaan harus kantoran, harus pakai berdasi, harus begini. Jangan berpikir itu. Apa yang kamu bisa lakukan sekarang lakukan. Jadi kalau kamu hari ini tersendat berkat, bukan karena Tuhan yang kurang hebat, bukan karena teman-teman segereja kita kurang perhatian dengan kita, bukan. Terkadang kita salahkan Tuhan, salahkan gembala, salahkan teman-teman gereja. Terkadang kita lupa siapa kita. Kenapa? Kadang kita nggak mau belajar, kita nggak mau memulai, menunggu, susah itu nanti. Orang-orang muda, kembangkan kapasitasmu semaksimal mungkin. Dia telah memberikan talenta, dan Tuhan paling marah dengan mereka yang malas, sebab malas itu jahat. Katakan kanan kirimu, malas itu jahat. Dan dia tidak layak masuk dalam kebahagiaan, kemuliaan Tuhan. Nggak layak, saudaraku.
Kalau kita belajar Matius pasal 25, yang malas bukan hanya dimarahi, tapi Tuhan, engkau nggak layak masuk dalam bahagiaku, engkau nggak layak masuk dalam kemuliaanku. Dan boleh saya katakan, orang yang malas nggak layak diberkati oleh Tuhan. Firman Allah katakan, yang nggak kerja nggak boleh makan. Apalagi sekarang nggak ada yang gratisan. Setuju? Nggak ada yang gratis. Semua harus bayar. Jangan ada mental gratisan. Nggak ada yang amin. Jangan ada mental gratisan. Semua akan terselesaikan. Betul, Tuhan buat mujizat. Betul, kita nggak lakukan apa-apa, Tuhan yang berperang ganti kita. Lihat konteksnya dulu, bro. Kita berkata, lihat burung yang terbang itu. Apa saudaraku? Dia dipelihara oleh Tuhan. Jangan malas, kembangkan kapasitas kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan semuanya ini. Yang ketiga, boleh dilanjut. Apa saudaraku? Sabar, tekun. Karena memang untuk ngumpulin jadi banyak, setetes demi setetes itu nggak gampang. Ya atau ya? Nggak gampang. Kadang Tuhan mengajar kita irit, ya. Tuhan ngajar kepada kita sabar, ya. Perhatikan kalimat ini. Berkat itu kadang nggak selalu datang banyak. Saudara, sekali lagi saya ingin ingatkan kepada kita, jangan pernah kecewa dengan berkat yang hanya sedikit. Terkadang Tuhan hanya ingin lihat respon kita. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita terima berkat banyak, justru kita berdosa. Justru karena kita tidak bisa mengelola dengan baik, berkat itu menjadi kutuk. Percaya saudaraku bahwa Tuhan itu pasti memelihara kita. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, itu pastikan. Persoalan yang diizinkan Tuhan, percayalah itu tidak melebihi kekuatan kita. Pemeliharaan Tuhan itu bukan sekedar Dia menyediakan, tetapi Dia memberikan bahu yang kuat kepada kita untuk kita melangkah dan mampu menanggung semua persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Sehingga tadi kita nggak boleh mundur. Seandainya kita masih pada posisi berjuang, masih posisi mungkin kita belum disebut siapa-siapa, tidak dianggap orang, dan kita masih diremehkan orang banyak, dan hari ini saudara datang kepada Tuhan dan dengar firman ini, engkau harus berjuang dan bertekun dalam semuanya ini. Saudara jangan pernah kecewa, ada Tuhan yang sanggup mengangkat kita. Kalau kita percaya, seringkali saya katakan, banyak orang mengklaim janji Tuhan, Dia akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Amin, amin. Tapi sudahkah kita punya mental pemimpin hari ini? Sudahkah kita punya mental seorang pemimpin yang layak di atas sana, yang layak dipromosikan? Kalau Tuhan memberikan kesempatan yang baru sederhana, yang kecil-kecil saja, gitu kan? Kalau Tuhan memberi berkat yang baru sedikit saja, nggak apa-apa. Kalau Tuhan hanya baru memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan, serba sedikit, serba pas-pasan, firman Allah mengajarkan kepada kita, nggak boleh kecewa dengan Tuhan. Tetap memuliakan Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, karena suatu saat akan datang masa yang berlimpah dalam diri kita. Akan ada waktunya. Saya akan akhiri dengan bagian ini. Seorang Kristen bagaimana merespon, yaitu seorang Kristen yang harus bertanggung jawab, bermartabat. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergi, jual minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari. Saya ingin berpesan kepada saudara,
untuk saudara memuliakan Tuhan dan tidak berdosa, nikmatilah apa yang menjadi bagian kita. Jangan makan, jangan nikmati apa yang bukan bagian kita. Itu jahat. Itu jahat. Kalau memang saudara harus selesaikan hutang-hutangmu, nggak usah pakai lama, selesaikan. Kalau berkat Tuhan datang kepada kita untuk membayar hutang, dalam kalimat ini adalah engkau bertanggung jawab, engkau bisa dipercaya dengan keuangan. Seorang Kristen harus bermartabat, bertanggung jawab, berani hutang, berani, sekali lagi, berani hutang, berani. Haleluya. Kalau itu bagiannya orang lain, jangan kau makan. Itu bagiannya janda-janda, jangan kau makan. Itu bagiannya Tuhan, jangan kau makan. Saya senang dengan kalimat ini, bahwa kalimat itu dikatakan makanlah hiduplah dari lebihnya. Artinya apa? Tanggung jawab yang harus dia kerjakan, yang harus dia selesaikan, selesaikan. Bayar hutang, bayar hutang. Selanjutnya, nikmatilah, hiduplah dengan apa yang lebih. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ingat ya, yang bukan bagian kita. Saat orang percaya bisa dipercaya dengan keuangan, itu rahasia diberkati oleh Tuhan. Serius ya, dimanapun, entah di tempat kerja, di rumah tangga, di pelayanan, di mana saja, tatkala seseorang bisa dipercaya mengelola uang dengan baik, saudara akan diangkat Tuhan. Entah itu pakai atasanmu, entah itu pakai siapa orang-orang di sekitar kita, dan kita akan dipercaya banyak berkat Tuhan. Mulai dari bayar hutang. Amin. Kok saudara agak gimana gitu? Ada yang nggak punya hutang di sini? Saya nggak mau katakan yang punya hutang angkat tangan, jangan ya. Kadang yang punya hutang aja pura-pura nggak punya hutang, pura-pura lupa gitu kan. Pura-pura lupa itu paling repot, saudara. Dan kalau saudara mau seperti itu, saudara nggak bisa diberkati lebih oleh Tuhan. Kegagalan Adam dan Hawa menikmati apa yang tidak boleh dinikmati. Ya kadang-kadang kita tuh begitu kok ya saudaraku. Sudah dikasih silahkan makan. Apa saudaraku? Semua pohon, semua buah-buahan, pokoknya semua yang ada di taman ini boleh dimakan. Cuma satu yang nggak boleh. Itu juga diembat saudaraku. Gimana itu? Kalau Tuhan berkata separuh gitu, kan aduh kok separuh ya Tuhan. Tuhan kasih semua, silahkan kau makan, kau nikmati. Tapi yang satu, kalau kita ngerti yang satu ini nggak boleh dimakan, serius saudara diberkati Tuhan. Entah yang satu ini miliknya Tuhan, entah yang satu ini miliknya janda-janda miskin, entah yang satu ini punya mereka tetangga kita yang butuh, jangan kita makan. Tuhan berkata cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita pinter cerdas di sini, saya terlalu yakin Tuhan gak akan sungkan-sungkan melepaskan berkat itu kepada kita. Dia gak akan sungkan-sungkan mengangkat kita lebih lagi. Tuhan tolong kita, jadilah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Saya ingin menyanyikan satu pujian, musim akan selalu berganti. Biasa saudara, hari ini susah, nggak usah sedih, besok juga senang. Hari ini ada masalah, nggak usah sedih, besok juga selesai. Setelah masalah selesai, apakah saudara merdeka? Enggak, besok juga datang masalah lagi. Ya toh ya, selesai datang lagi, selesai datang lagi, sehat sakit, itu hal yang lumrah. Nah kalau persoalan itu menghambat, menghentikan diri kita untuk lebih setia sama Tuhan, saya pikir iman-iman kekristenan kita. Yang pasti apapun musim hidup kita,
Saat ini diberkati atau belum diberkati, saat ini susah atau sehat, sakit, tetap percaya ada Tuhan yang gak pernah ninggalin kita. Selalu berganti, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, ya, tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Tetap percaya, percayalah, tetap ada pemeliharaan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Dia pasti memberkati kita. Dia pelihara, amin. Karena kasih-Nya Tuhan selalu, Dia selalu dan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih. Selari rambutku tak akan tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dari awal kita nyanyikan pujian, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Coba Tuhan bangkit berdiri. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Sama-sama katakan Tuhan selalu menjagaku. Amin. Yes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh saja perjalanan hidup kita diwarnai dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam ujian, tapi pastikan bahwa engkau tetap percaya Tuhan selalu menolong. Haleluya. Hari ini engkau lemah, engkau putus asa. Hari ini engkau sedang mengalami persoalan yang berat. Tapi sekali lagi, percaya
Hari ini Tuhan mau menolong engkau. Hari ini pertolongan Tuhan mau dinyatakan. Percaya, Tuhan bertindak. Tuhan selalu menolong. Haleluya. Di rambutku tak akan terjatuh. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Percaya, percaya. Haleluya. Menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku selalu. Sekali lagi Tuhan selalu menolong. Meninggalkan kami. Haleluya. Oh, tanpa seizin Tuhan selalu menolong. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan Tuhan selalu menolong. Dengan iman, dengan percaya, katakan Tuhan kami percaya itu selalu menolong kami. Ini rambutku takkan tanpa seizin. Amin, 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 amin. Dia, haleluya, 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 Engkau Allah yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Percaya pemeliharaan Allah sempurna. Haleluya. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama. Iman kami selalu dibaharui oleh firman. Dan hari ini kami mendapatkan peneguhan kembali bahwa Engkau Allah
yang selalu menolong. Asalkan kami mengerjakan bagian kami, dan Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan, menyempurnakan apa yang kami tidak bisa lakukan, sehingga berkat sempurna menjadi bagian kami. Hari ini ada jemaat Tuhan yang menghadapi persoalan. Aku berdoa, Tuhan, lepaskan mereka, sembuhkan yang sakit, persoalan mereka terurai, mereka alami kemenangan. Berkat Tuhan Engkau curahkan. Semua yang menutupi berkat, kutuk-kutuk yang menghalangi berkat Allah, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sambut berkat Tuhan sepanjang minggu ini dalam hidup rumah tangga, usaha, dan pekerjaan. Kuatkan terus umat-Mu untuk berharap kepada Tuhan, membangun kebersamaan di dalam kasih, saling mengkuatkan, mendoakan, menasihati. Kami berjalan melangkah bersama dalam derap langkah yang sejalan dengan kehendak Allah. Terima kasih, pimpin sertai umat-umat-Mu sepanjang minggu ini, dan bawa mereka dari kemenangan datang kepada kemenangan. Roh Kudus menolong agar kami juga hidup seturut dengan kehendak Allah. Sebuah pengorbanan pelayanan yang sudah dikerjakan, dilakukan hari ini, Tuhan balas berlipat ganda sesuai dengan janji Tuhan. Sebelum kami akan kembali, kami berdoa buat negara dan bangsa kami. Tuhan, negara ini negara yang besar, masih terlalu banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Doa kami, kasih karunia Allah Engkau anugerahkan, keselamatan terjadi di negeri ini. Banyak jiwa boleh diselamatkan. Ada tuaian yang besar terjadi, pelipat gandaan umat-umat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kedangkan tangan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, kekuatan, pimpinan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Berkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya dan melindungi aku dari hingga kesakitan tidak menimpa. Tuhan mendengarkan dan menjawabmu. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi, diberkati Tuhan.